Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Arum Andari. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tips dan trik untuk mempersiapkan diri menuju SKB CPNS untuk formasi dosen. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu subtesnya, yaitu micro teaching. Seperti apa teknis micro teachingnya pada CPNS 2019, kemudian pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan, dan seperti apa pengalaman saya ketika mengikuti micro teaching ini. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Supaya lebih semangat dan teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Selamat menonton teman-teman. Oke, sebelumnya pasti teman-teman nggak asing lagi dengan istilah micro teaching, apalagi untuk teman-teman yang saat ini sudah berprofesi sebagai dosen atau misalnya sebagai guru atau pengajar yang lainnya, pasti sudah nggak asing lagi dengan yang namanya micro teaching. Tapi seperti apa teknis micro teachingnya ketika tes seleksi kompetensi bidang di CPNS 2019 lalu? Jadi, seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, bahwa untuk micro teachingnya ini karena pandemi, maka micro teachingnya dilakukan secara online. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah pilih materi yang benar-benar teman-teman kuasai. Jadi walaupun dasar nggak apa-apa, nggak masalah, tapi pastikan materi itu benar-benar teman-teman kuasai. Karena yang namanya micro teaching dan wawancara ini adalah kesempatan teman-teman untuk menjual diri dalam tanda kutip ya. Kesempatan teman-teman untuk menunjukkan sisi terbaik dari teman-teman, dan juga menunjukkan kelebihan teman-teman, bahwa teman-teman ini layak untuk dipilih oleh penguji, bahwa benar-benar penguji ini harus memilih teman-teman. Nah, ini kesempatannya ini ada di micro teaching dan juga wawancara. Jadi pastikan kita membawakan materi yang benar-benar paham, dan jadinya nanti kalau misalnya ditanya-tanya oleh penguji, kita juga bisa menjawabnya dengan jawaban yang paling baik. Lalu kemudian untuk yang kedua adalah gunakan bahasa Inggris sebagai poin tambah untuk teman-teman. Jadi biasanya penguji itu mempunyai beberapa karakteristik ya. Ada yang penguji itu terserah aja teman-teman itu mau menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa asing, ya udah terserah teman-teman. Ada juga tipe penguji itu yang menawarkan terlebih dahulu. Jadi biasanya ada yang gini, mau mempresentasikan dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, ini tipe penguji saya pada saat itu. Beliau menawarkan terlebih dahulu mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing. Kemudian tipe yang ketiga, biasanya beliau ini langsung menunjuk kita, ya silahkan bawakan presentasinya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita kena penguji yang tipe yang ketiga ini, dan sedangkan kita nggak mempersiapkannya terlebih dahulu, maka akan kemungkinannya bisa aja kita ngeblank pada saat presentasi, padahal waktu yang diberikan kepada kita hanya 30 menit. Jadi 30 menit itu harus benar-benar kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, jangan sampai kita ngeblank. Orang yang biasa menggunakan bahasa Inggris aja, kalau misalnya dia nggak persiapan terlebih dahulu, masih ada kemungkinan untuk ngeblank. Apalagi misalkan kita nggak biasa menggunakan bahasa Inggris untuk keseharian kita ketika mengajar, maka sudah pasti pada saat presentasi akan banyak A, I, U, E-nya, misalkan bingung memilih kata-kata yang seperti apa. Nah, jangan sampai teman-teman seperti itu. Nah, pada saat saya micro teaching dulu,
kebetulan penguji saya itu menawarkan ingin menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan saya memilih bilingual pada saat itu. Memang saya mempersiapkan beberapa part di dalam presentasi saya itu memang sengaja menggunakan bahasa Inggris, tetapi di beberapa part yang lain itu menggunakan bahasa Indonesia. Saya mengantisipasi kalau misalnya nanti saya menggunakan bahasa Inggris yang full, takutnya ketika nanti diberikan pertanyaan kepada saya, karena ini situasinya adalah situasi tes, takutnya saya ngeblank. Kalau misalnya kita presentasinya full Inggris, tapi ketika diberikan pertanyaan kita jawabnya pakai bahasa Indonesia, kan kurang sesuai juga. Yang ketiga adalah gunakan slide PowerPoint yang menarik. Kita kan nggak tahu ya tipe pengujinya itu seperti apa. Maksudnya kadang orang itu ada yang tipenya visual, ada yang tipenya auditory, atau yang tipenya kinestetis. Nah, biasanya orang dengan tipe visual itu sangat menyukai tampilan yang menarik. Kalau misalnya isinya hanya tulisan aja, itu akan sangat membosankan. Tentu saja tampilannya itu dibuat semenarik mungkin, tapi tetap nggak lebay, nggak kebanyakan animasi, yang sewajarnya aja. Dan kita tetap kembali kepada pengertian dari PowerPoint. Jadi poin-poinnya aja yang kita tampilkan, poin-poinnya aja yang kita powerkan. Jadi poin-poinnya aja, terus kemudian kita sendiri yang menjabarkan seperti apa isi materi dari yang kita presentasikan. Karena biar kelihatan bahwa kita itu sangat menguasai terhadap materi tersebut. Jadi kesannya kita itu nggak membaca. Dan juga teman-teman usahakan menghindari materi pertemuan pertama. Karena pertemuan pertama pada saat perkuliahan itu biasanya adalah kontrak kuliah. Jadi kan nggak mungkin dalam waktu 30 menit aja, mungkin 10 menitnya yang untuk presentasi kita malah berbicara tentang kontrak kuliah. Sedangkan kita juga nggak tahu masihan sistemnya, teknisnya dari instansi yang kita lamar itu teknisnya seperti apa, RPS-nya seperti apa. Jadi ya ambil aja materi yang menurut teman-teman paling dikuasai, tapi jangan materi pertama, terus kemudian bawakan sepadat mungkin. Kemudian selanjutnya, karena ini online, juga teman-teman harus berlatih menggunakan platform media online. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa menggunakan pengajaran yang online, pastikan teman-teman belajar sedari dini menggunakan media-media pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, Webex, atau dan lain-lain. Tapi kalau saya waktu itu menggunakan Zoom. Nah, pastikan teman-teman itu mempelajari bagaimana cara menggunakan Zoom, kemudian bagaimana caranya kita share screen materi kita, terus pelajari fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Buat presentasi kita semenarik mungkin, karena kalau kita presentasi menggunakan tatap muka, kita bisa menambah poin dengan cara berpenampilan yang baik, berpenampilan dengan rapi, memakai jam tangan, atau kita juga bisa menguasai kelas, misalkan jalan ke sana, menguasai teknik blockingnya lah. Nah, itu bisa menguasai kelas, bisa menambah poin. Tapi kalau online, kan yang terlihat hanya sampai sini saja, kepalanya aja, terus kemudian badannya cuma setengah sampai sini aja kan kalau online. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus bisa menguasai kelas, membuat kelas itu bisa terlihat menarik walaupun dengan keterbatasan hanya dengan online. Dulu itu pernah pengalaman, ini teman saya waktu itu dia nggak terbiasa menggunakan Zoom, jadi dia kesulitan untuk meng-share screen PowerPoint-nya, padahal dia sudah membuat PowerPoint, tapi karena nggak terbiasa menggunakan Zoom, akhirnya dia nggak bisa untuk share screen-nya. Baru setelah tes, dia bertanya kepada saya, tadi gimana untuk menunjukkan PowerPoint-nya? Kita kan nggak bisa kalau online. Nah, saya baru
baru sadar kalau teman saya ternyata nggak tahu cara share screen menggunakan Zoom. Jadi hal-hal teknis yang seperti ini kan kesannya kelihatannya kayak kita nggak menguasai teknologi. Akhirnya presentasinya pun akan kurang maksimal, kalah dengan para pesaingnya. Dan jangan sampai hal ini terjadi kepada teman-teman. Nah, karena presentasinya, micro teachingnya ini dilakukan secara online, bukan dengan tatap muka. Jadi teman-teman harus mencari koneksi internet yang paling baik menurut teman-teman. Jangan sampai wifi-nya nyendat-nyendat atau misalkan menggunakan paket data yang kurang lancar. Jadi teman-teman harus bisa memilih kira-kira presentasi teman-teman itu jangan sampai ada gangguan teknis. Kalau misalnya ini kan sesuatu yang sangat penting ya, tes CPNS ini sesuatu yang sangat penting, jadi jangan sampailah sesuatu yang sangat penting seperti ini hanya terganggu hanya karena kesalahan teknis atau masalah jaringan. Pastinya kan teman-teman harus bisa bersikap profesional di sesuai jadwal teman-teman, jangan sampai ada gangguan teknis. Oke, kurang lebih itu dari saya, beberapa hal yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang untuk menghadapi micro teaching di tes SKB formasi dosen. Semoga teman-teman dimudahkan dalam proses tesnya, semoga hasilnya pun bisa maksimal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.